Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik untuk tema 1, subtema 1 tentang mata pelajaran PPKN. PPKN di tema 1 ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Langsung akan dijelaskan tentang tema 1, subtema 1. Selamatkan makhluk hidup. Muatan pelajaran PPKN KD 3.1 dan 4.1. Pada PPKN kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua tahu bahwa Pancasila sebagai lambang negara kita ada asasnya 5 sila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana dalam Pancasila tersebut, Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu yang pertama, di sila pertama, nilai dalam sila pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai pada Pancasila sila kedua tentang kemanusiaan. Nilai Pancasila pada sila ketiga tentang persatuan. Nilai Pancasila pada sila keempat tentang kerakyatan. Dan nilai Pancasila pada sila kelima yaitu tentang nilai keadilan. Jadi Pancasila, karena Panca itu artinya 5, sila adalah dasar atau asas. Yang sila pertama itu memiliki nilai tentang ketuhanan. Sila kedua memiliki nilai tentang kemanusiaan. Sila ketiga memiliki nilai tentang persatuan. Sila keempat memiliki nilai tentang kerakyatan. Dan sila kelima memiliki nilai tentang keadilan. Baik, kita akan membahas dari sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila yaitu berbunyi, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu simbolnya adalah bintang. Sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama mengandung pengertian bahwa masyarakat Indonesia itu mempunyai kebebasan untuk menganut, memilih agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Di Indonesia ada berapa agama? 6 ya. Di Indonesia sekarang ini yang diakui ada 6 agama. Agama Islam, agama Kristen, agama Kristen Protestan dan Katolik ya. Agama Hindu, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan yang satunya adalah agama Konghucu, pinter. Jadi ada 6 agama di Indonesia. Kalau sila pertama tadi mengandung pengertian bahwa masyarakat Indonesia memiliki atau mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, maka nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu ini. 1. Adanya nilai keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Yang kedua, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama yang kedua adalah nilai atau sikap ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, nilai yang terkandung dalam sila pertama itu kita saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda. Karena di Indonesia, di negara kita ada 6 agama, jadi kita harus memiliki
nilai saling menghormati dan toleransi. Toleransi itu menghargai, mengakui bahwa ada pemeluk agama yang lain yang berbeda-beda dengan kita. Nilai yang keempat yaitu kebebasan. Adanya nilai kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing yang kita peluk. Jadi kita bebas menjalankan agama sesuai dengan yang kita yakini. Orang Nasrani ya bebas menjalankan agamanya, ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya, sesuai dengan agamanya. Orang Buddha juga bebas menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama Buddha. Orang Katolik, pemeluk agama Katolik juga bebas menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama Katolik dan sebagainya. Nah, ini adalah sila pertama yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ingat nak, pengertian makna dengan nilai beda. Kalau pengertian atau makna itu pengertian dari sila ketuhanan tersebut secara umum. Jika nilai itu adalah sikap yang terkandung di dalam sila tersebut. Begitu nggih. Nanti akan saya dikirim untuk file video dan PDF-nya. Selanjutnya kita ke nilai sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila dengan lambang rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pengertian atau memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia diakui sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sama derajatnya, hak dan kewajibannya. Itu adalah arti dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung pada sila kedua yaitu satu, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Yang kedua, mengakui persamaan derajat manusia di Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Oke. Sampai di sini ada nilai kedua dan nilai pertama Pancasila. Ada pertanyaan? Pak Yudi akan memberikan waktu 2 pertanyaan untuk materi yang sampai sini. Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Belum? Jika belum, Pak Yudi lanjutkan. Kita sudah sampai ke sila kedua, nilai-nilai sila pada Pancasila. Selanjutnya adalah nilai pada sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia pada lambang Pancasila digambarkan dengan simbol pohon beringin yang memiliki arti atau mengandung pengertian. Sila ketiga mengandung pengertian bahwa suatu wujud kebulatan, kesamaan, bulat yang utuh dari berbagai aspek kehidupan. Kehidupan di Indonesia itu ya ada ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan dalam satu wadah yaitu namanya Indonesia. Disatukan kebulatan persatuan dalam satu wadah disebut Indonesia. Sehingga sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Artinya adalah semua aspek kehidupan, semua aspek kehidupan dalam bahasa Indonesia itu adalah satu persatuan yang disebut dengan Persatuan Indonesia. Itu nggih. Nah, nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila apa saja Pak Yudi? Ini nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita sebagai warga negara Indonesia harus menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita harus menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa. Kita sebagai penerus bangsa, sebagai para tunas-tunas bangsa yang meneruskan perjuangan para pahlawan yang pendahulu kita harus memiliki yang namanya rasa cinta tanah air dan bangsa. Kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir, nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa. Jadi setiap suku, karena di Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, budaya, adat istiadat, ras. Baik, Pak. Apa nah? Ada yang tadi ada yang ada yang memberi ini? Tidak ada ya? Baik. Pengakuan terhadap keragaman suku dan bangsa serta budaya bangsa. Jadi karena Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, sehingga juga terdiri dari adat istiadat serta kebiasaan, budaya juga berbeda-beda, maka kita harus saling mengakui. Tidak boleh menganggap bahwa suku dan budaya kita yang paling baik. Satu Indonesia, semua suku dan budaya yang ada di Indonesia semuanya adalah baik. Maka disatukan dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, supaya terjadi kehidupan yang selaras, seimbang, kehidupan yang saling menghargai, rukun, damai, dan sentosa. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Untuk penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila untuk tema 1, subtema 1 hanya sampai pada sila ketiga. Ada pertanyaan? Tidak? Iya. Oh, tidak. Karena untuk PPKN hanya membaca, baik. Kalau tidak, ini ada tugas PPKN tema 1, subtema 1. Tugasnya hanya 5 soal. 5 soal. Nanti Pak Yudi kirim link untuk mengirim jawabannya. Insya Allah pada pagi hari ini Pak Yudi akan mengirimkan untuk akun SCI. Nanti kita kirimkan ke SCI ya, seperti kalian waktu di kelas 5 Nah, tugas ini nanti Pak Yudi share di grup orang tua dan kalian dalam bentuk PDF. Materinya untuk menjawab soal-soal ini nanti ada pada pembahasan materi yang tadi Pak Yudi jelaskan. Itu ya. Pak, komponen hari apa? Nah, pengumpulannya mulai hari apa Pak Yudi? Mulai hari ini dan 3 hari ke depan. Jika hari ini Rabu, maka 3 hari ke depan dari Rabu adalah Kamis, Jumat, Sabtu. Batas pengumpulannya adalah hari Sabtu. Ya. Ya. Ada yang pertanyaan lain lagi? Pak, boleh lihat buku enggak? Boleh lihat buku, boleh apabila kamu punya buku. Tapi insya Allah di sini Mbak sudah Pak Yudi ada di penjelasan Pak Yudi di atas. Nanti Pak Yudi kirim format PDF dan videonya. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Karena setelah ini anak-anak akan Zoom dengan Pak Hamda di jam 11, betul ya? Jam 11. Nah, Pak Yudi ingatkan, nanti setelah ini kalian Zoom dengan Pak Hamda dengan link yang sama dengan kelas 11. Jangan sampai terjadi lagi dengan kelas 11 ya. Itu ya. Baik. Baik, terima kasih untuk pembelajaran dengan Pak Yudi sudah selesai sampai sini. Oke. Sekali lagi, ada pertanyaan lagi atau tidak? Ada. Ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jika ada
kalimat atau perkataan Pak Iji yang kata Pak Iji yang mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.